Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan vokasi memegang peranan penting bagi pengembangan SDM Indonesia yang terampil di masa yang akan datang. Politik dan ekonomi di negara kita saat ini, bagaimana Pak? Apakah seburuk itu dan ihdinas siratal mustaqim itu kita kembali di jalan yang lurus dengan pijakan-pijakan yang ada? Ada 3 masalah besar umat Islam itu. 1, kemiskinan. Oke. 2, kebodohan. 3, perpecahan. Bahasa sederhananya kalau kita ngelihat situasi Indonesia masuk ke dalam skenario pecah belah adu domba. Pembahasan kita ini punya 2 dalil. Jadi kalau ditanya apa dalilnya? Dalil Quran dan dalil kebangsaan. Pasal 29 ayat yang kedua. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Berbakti, berkontribusi, melahirkan hal yang positif untuk bangsa, itu bagian dari ibadah bagi keyakinan umat Islam. Karena di mana bumi dipijak, di situ kita punya kewajiban untuk memakmurkannya. Karena itulah sejak Adam alaihissalam diciptakan dan diberikan misi sebagai khalifah, di antara makna khalifah itu adalah memakmurkan. Di mana jadi khalifahnya? Maka kembali ke Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat ke-30. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilu fil ardi khalifah. Jadi setiap kita masih berpijak, dimanapun kita berpijak, maka berlaku hukum syariat yang menyesuaikan dengan tempat yang kita pijak. Karena itu warga Indonesia punya kewajiban memakmurkan Indonesia. Anda penduduk Bogor harus berkontribusi memakmurkan dan memajukan Bogor. Dan puncaknya adalah nilai kebangsaan, yaitu Indonesia. Jadi kalau kita kemudian kaitkan dengan nilai-nilai keislaman, maka kita bisa simpulkan tidak ada pertentangan antara ajaran-ajaran Islam dan dasar-dasar kenegaraan kita. Jadi jangan pernah dipertentangkan. Dasar Qur'annya ini yang akan kita kaji. Bismillah, kita mulai dari sisi kebahasan. Apa itu makmur? Makmur itu kan dari bahasa Arab ya. Dari kata amara ya'muru. Menjadi umran secara majazi, menjadi amranan secara hakiki dalam bentuk material, maddah, fisikal. Menjadi makmuran dari segi sifat dan karakteristik. Asal kata makmur dari kata amara itu sejatinya punya 3 makna dasar dalam bahasa Arab. 1, bisa berarti segala yang melahirkan manfaat. Itu makna pokoknya. Jadi kalau kita tarik kemudian dengan sifat makmur, artinya sesuatu dipandang makmur itu, asas pertamanya dia memiliki nilai manfaat bagi orang-orang yang hadir di sekitarannya atau hadir mendapatinya. Contoh begini, masjid ini itu sifatnya di Al-Quran disifati dengan sifat makmur. Buka Quran surah ke-9 At-Taubah di ayat ke-18. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhiri wa aqamas salata wa ataz zakata wa lam yakhsha illallah fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Jadi ketika masjid disebut makmur, itu ukuran pertamanya bukan rame. Kalau yang rame banyak, di pasar rame, di stadion rame. Kapan masjid itu disebut makmur? Bila di dalam masjid itu ada program-program, kegiatan-kegiatan yang dirasakan bermanfaat untuk umat. Jadi kalau contoh pertama memilih imam untuk sholat, maka cari imam yang bacaannya itu memberikan manfaat setidaknya pada kolbu orang sholat di belakangnya. Cari bacaan yang membuat jamaah itu khusyuk, membuat nikmat dalam sholat, meningkatkan iman. Karena sifat iman sejati itu diantaranya ketika dibacakan Quran ada getaran dalam jiwanya. Quran surah ke-8 ayat kedua, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum iman wa ala rabbihim yatawakkalun. Jadi kalau dibacakan ayat-ayat Allah, tugas imam kan membacakan ayat-ayat Allah. Ketika dibacakan ada sentuhan ke jiwa, iman meningkat, terbawa khusyuk suasananya, terbangun hubungan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka itu yang disebut dengan fungsi masjid bernilai kemakmuran di dalam. Ta'allum itu belajar. Sifat belajar ini di Quran, jikapun dilakukan di masjid, itu tidak lekat, tidak jauh, selalu melekat dengan kata makmur tadi. Maka ketika sifat belajar kita dan mengajar disifati oleh Quran, disebut tempatnya dengan majlis, dijamakkan dengan majalis,
Dan yang terangkat itu selain pengetahuan itu iman. Buka Quran surah 58 ayat 11. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis. Atau ada orang yang tak mampu sholat berdiri karena kondisi tertentu, kemudian dia duduk, maka sifatnya di Quran disebut dengan qu'udan, bukan julusan. Quran surah keempat ayat 103. Fa idza qadaytumus sholata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Quran surah ketiga ayat 190 ya sampai 191. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa. Jadi di Islam itu lengkap. Anda mau belajar saja, mau cari kampus, cari universitas, jangan sembarangan mencari. Cari tempat-tempat yang bisa mengangkat posisi Anda lebih terhormat. Apa yang menjadikan kita lebih terhormat di tempat-tempat penuntut ilmu itu? Standarnya dua. Satu iman, yang kedua ilmu. Timbangannya seperti sayap burung. Di kalau satu sayap bermasalah, dia nggak bisa terbang. Karena itu dalam pandangan Allah, pelajar yang ideal itu bukan hanya pintar sisi intelektualnya. Intelektual yang tinggi yang tidak diimbangi dengan nilai spiritual, itu bisa membinasakan. Banyak orang ahli hukum tapi dihukum. Banyak ahli ekonomi, para ekonom-ekonom bahkan begawan, tapi tidak sanggup mengangkat kesejahteraan. Kenapa? Boleh jadi bukan karena kurang ilmunya, kurang imannya. Jadi kita ingin tarik kata umur, ketika menjadi sifat menjadi makmur, maka dasar makna yang pertamanya adalah nilai manfaat. Bagaimana satu negara disebut dengan makmur? Kalau pendekatannya kemudian sekedar dengan pendekatan materi, kalau per kapitanya sekian, penduduknya mendapatkan misalnya limpahan sekian, tapi dengan jumlah itu tidak memberikan manfaat kepada masyarakatnya, maka dalam tinjauan Al-Quran itu belum disebut dengan makmur yang sejati. Dari sini, maka pendiri negeri kita, pendiri negeri ini sudah menyadari pentingnya itu, menyadari pentingnya nilai-nilai spiritual, sehingga ketika menyusun undang-undang dan dasar negara pun nilai-nilai keyakinan di dalamnya. Karena memang gataran negara itu, kalau negara ingin kokoh, gatarannya itu ada 6, disingkat IPOLEK, SOSBUD, HAMKAN, ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan. Itu semua dari Quran. Ingin kokoh, ingin kuat, ingin makmur, maka dasar yang pertama itu dia mesti punya ideologi yang jelas. Negara kita memang bukan negara agama, tapi spirit menjalani nilai-nilai kebangsaannya itu spirit beragama. Karena itu ketika negara ini menyusun ideologi pertamanya dengan Pancasila itu, sila pertamanya apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Jadi keadilan sosial sila yang kelima itu nggak mungkin terwujud kalau nggak ada pondasi yang pertama. Bahkan disadari betul, dari dulu kita itu ingin merdeka, keinginan luhurnya tinggi, tapi apa yang menyebabkan itu terwujud? Undang-undang kita mengakui atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur. Jadi keinginan luhur itu bisa terwujud ketika ada atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Karena itu kalau satu negara ingin makmur, satu negara ingin mendapatkan nilai-nilai berkeadilan, kesejahteraan, kemanusiaan yang beradab, ingin menyatu dalam kebaikan, maka pondasi yang harus dikuatkan itu adalah nilai-nilai keimanan dan ketakwaan. Ketuhanan yang Maha Esa. Ini yang dimaksudkan Quran surah yang ke-7 Al-A'raf di ayat yang ke-96. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas samai wal. Kalaulah satu penduduk negeri, tarik kepada insan beriman saja yang muslim misalnya di Indonesia. Beda antara muslim dengan mukmin. Jadi ada muslim, ada mukmin, ada muttaqin, ada muhsinin. Itu levelnya. Muslim secara singkat orang yang baru berislam dengan syahadatain. Jadi begitu mengucapkan kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, diucapkan di lisannya, maka dia menjadi muslim. Tapi kalau kalimat syahadat itu belum sampai ke dalam jiwanya, cuma di lisannya saja baru diucapkan, belum sampai ke kolbunya, maka dia belum menjadi mukmin yang sejati. Ada orang Arab Badui dari padang pasir, Quran surah ke-49 ayat ke-14, datang kepada Nabi SAW, dia ingin mengatakan kami telah beriman yang sejati. Qalatil a'rabu amanna. Karena masalah iman ini masalah hati, dan yang menguasai itu hati itu hanya Allah, maka Nabi mengonfirmasi petunjuk langsung dari Allah sampai turun berita, qul
Viralkan Muhammad SAW. Katakan, lam tu'minu, kalian belum menjadi mukmin. Walakin qulu aslamna, kalian baru menjadi muslim. Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Sementara iman yang diucapkan dua kalimat syahadat itu belum sampai ke dalam jiwanya. Karena itu kalau sudah sampai ke dalam jiwa, dia punya dua ciri. Satu, ada getaran dalam jiwa yang mengonfirmasi iman. Oleh Allah diminta kepada kita untuk dipastikan dalam setiap pergantian waktu setiap hari. Subuh berganti siang, siang berganti sore, sore berganti maghrib, maghrib berganti isya. Karena ada orang yang paginya kata Nabi beriman, itu sorenya bisa kufur. Karena itu setiap pergantian waktu diperdengarkan kalimat-kalimat yang minta direspon oleh iman yang sudah sampai ke dalam jiwanya. Itu yang dimaksud di Quran surah ke-8 ayat kedua. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Jadi kalau disebutkan nama Allah, ada getaran di hatinya. Kapan disebutkan? Lewat suara azan. Allahu akbar, Allahu akbar. Hati kita mengatakan, cepat, siap-siap, sudah azan. Nah, itu konfirmasi pertama bahwa iman sudah ada dalam jiwa. Nanti tingkatnya bisa beragam. Kalau selesai azan, la ilaha illallah, baru azan, belum qomat. Itu pertandanya lemah. Jadi kalau sudah sampai ke dalam jiwa, konfirmasi keduanya itu nampak lewat perilaku. Nah, ini saya ingin antarkan kepada konteks membangun bangsa dan negara. Jadi kalau sudah masuk ke dalam jiwa, ke dalam diri kita, nanti cahaya iman yang ada dalam jiwa itu akan memancarkan transmisi kepada seluruh bagian tubuh kita. Komen, like, and share. Hadanallahu wa iyyakum ila dinil haq. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. 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 Karin mohon undur diri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.